Oke, nah jadi di sini saya bersama salah satu pengunjung pertama yang ingin kami wawancarai. Sebelumnya mohon perkenalan Ibu, nama saya Angel. Ibu dari? Dari Jogja, Ibu namanya? Pani. Oh, dengan Ibu Fani. Sebelumnya Ibu Fani nih baru pertama kali kah ke Ragunan? Baru pertama kali. Oh, berarti pas banget Iya, nih kita. saya berkunjung ke tempat saudara. Oh, oke. Nah, kalau gitu Ibu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kondisi di lingkungan Ragunan ini, boleh Ibu? Ya, bisa. Oke. Nah, pertanyaan pertama, menurut Ibu nih, untuk Ibu yang pertama kali ke Ragunan ini gimana kondisi kebersihan di sekitar area umum di Ragunan ini? Ya, menurut saya udah lumayan bersih. Iya. Gitu ya Ibu. Berarti sama ada pertanyaan yang lanjutannya itu, fasilitas pembuangan sampahnya itu sudah memadai atau masih ada yang berserakan ya Bu? Sudah cukup kalau menurut saya, yang sekitaran ini udah cukup, udah bagus, udah bersih. Tapi yang agak sana tadi yang banyak pohon tadi ya agak rumput-rumput masih ada yang agak panjang. Oke. Iya. Nah, sama itu kalau ini kan masih di pintu masuk ya Ibu. Iya. Di sini tuh ada nggak sih yang kayak kendaraan yang berlalu lalang yang membuat kebisingan, jadi kayak mengganggu sekitar pengunjung gitu loh? Nggak ada, menurut saya nggak ada. Oh iya ya. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan nyaman, terakhir. iya. Oh ya, berarti cukup nyaman Ibu. Iya. Untuk Ibu yang pertama kali datang ke Ragunan ini, recommended gak sih Bu tempatnya? Iya. Nilainya kalau boleh tahu Ibu berapa? Berapa per 10 untuk Ragunan? Maksudnya? Nilai rate dari Ragunan ini 7 per 10 kah? Atau 8 per 10 atau bagus sekali 10 per 10 gitu? Menurut saya dari Jogja, untuk wisata Ragunan di sini ya cukup bagus. Oke. Untuk anak-anak juga nyaman. Oh iya. Untuk binatang-binatangnya kayaknya ya agak rapi. Oke. Kalau misalnya untuk kebun binatang yang di Ragunan sama yang di Jogja, adakah sedikit pembeda Bu? Ya menurut saya sama saja. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih ya Bu Fani sebelumnya. Sama-sama, ya. Oke, halo Ibu. Boleh dulu kali ya sebelum kita wawancara kenalan dulu. Ibu namanya siapa? Oh, nama saya Monika, Mbak. Oke, Monika. Saya Kirana. Nama saya Hilda. Oke. Halo, salam kenal Ibu-ibu. Mungkin kita mau langsung aja buat nanya-nanya tentang lingkungan di sini. Oke. Oke, jadi pertama itu menurut Ibu, apakah di Ragunan cukup memberikan edukasi lingkungan dan memberitahu hewan-hewan yang dapat dilindungi? Cukup sih Mbak, tapi kalau menurut saya kurang banyak ya Mbak ya. Maksudnya dia kan tempatnya lebar ya, sayang banget gitu kalau nggak digunain bener-bener setiap ininya. Jadi cukup sih, tapi kalau bisa ditambah gitu aja sih. Kurang beragam. Iya, cuma kayak tertentu aja, cuma nggak bisa semuanya. Oke, Bu. Terus mungkin untuk ibu-ibu sekalian nih, untuk fasilitas di Ragunan ini sudah mendukung nggak sih kayak tempat pengelolaan sampahnya, terus kayak energi yang digunakan kayak berlebihan nggak sih, atau pengelolaan sampahnya kurang membadai gitu? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau untuk kebersihan sih sudah cukup ya, karena tersedia berbagai macam fasilitas pembuangan sampah di mana-mana. Jadi seenggaknya bagi pengunjung yang membawa makanan, apalagi kan sering piknik tuh, gampang gitu jadinya kalau mau untuk bersih-bersih. Dan untuk sampai saat ini sih saya lihat bersih dengan harga tiket masuk yang murah, tapi kita mendapat fasilitas yang cukup memadai. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu sendiri, Ibu pribadi untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan di Ragunan ini, Bu? Untuk
Untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan di Ragunan ini, menurut saya ya kalau misal saya bawa anak nih, kita bisa mengedukasi anak kita untuk buang sampah kalau habis makan ke tempatnya, ke tempat sampah seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk jawaban-jawabannya. Sangat edukasi sekali. Terima kasih Bu. Bapak, selamat siang. Sebelumnya nama saya Bayu Haji, saya dari mahasiswa UNJ. Kali ini Bapak nama siapa? Saya Iwan dari Pasar Minggu. Oke Bapak, di sini saya ingin bertanya. Yang pertama itu ada bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi habitat hewan yang ada di Ragunan ini? Apakah sudah sangat cukup menurut Bapak habitatnya, cukup nyaman atau secara alaminya bagi hewan-hewan tersebut? Kalau menurut saya habitatnya itu kurang luas ya tempatnya ya. Nah, tadi saya di awal pintu masuk itu ada burung pelikan, itu burungnya banyak mungkin lebih dari puluhan ya. Tapi habitatnya itu kecil sekali. Jadi ya buat hewannya juga buat apa nah, buat menjelajah kayak gitu masih kurang sih. Masuk kemarin juga ke dalam-dalamnya juga ya tempatnya masih kurang luas kayaknya, kurang memadai buat hewan-hewannya. Oke Bapak, berarti mungkin maksudnya kita harus lakukan pelebaran kandang kali ya Pak ya. Oke, pertanyaan kedua itu bagaimana Bapak melihat peran seperti kebun binatang atau Ragunan ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hewan-hewan yang ada di sini Pak? Kalau untuk pelestarian lingkungan saya rasa belum ada info soal itu ya. Belum ada edukasi soal itu, tapi paling untuk edukasi ke anak-anak, terutama yang balita dan seumurannya itu untuk pengenalan hewannya itu cukup bagus. Tapi kalau untuk pelestarian, saya rasa di sini belum ada info ya. Tadi kita masuk juga tidak ada info bagaimana misalnya hewan-hewan ini habitat seperti apa, cara-cara melestarikan, cara-cara menjaganya seperti apa, itu tidak ada. Kita nggak dapatkan informasi itu di sini. Paling cuma pengenalan hewan-hewan aja. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih Pak. Oke, selamat siang. Izin perkenalkan, saya Rahmat Anugrah dari Universitas Negeri Jakarta. Saya izin untuk mewawancarai ya Pak. Oke. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Isno. Oke Pak Isno. Jadi pertanyaan pertama, apakah Bapak melihat kebun binatang sebagai tempat yang ideal untuk mempelajari perilaku alami hewan, atau Bapak lebih memilih mengawasi hewan di habitat liar? Ya bisa sih, di kebun binatang juga bisa sih untuk keberlangsungan habitatnya ya. Boleh, bisa. Untuk alasannya gimana Pak? Yang pertama gak susah kan nyarinya, jadi lebih cepat gitu. Kebetulan di Ragunan kan binatangnya juga banyak gitu ya. Itu aja sih. Oke Pak Isno, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Yang pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak pengalaman mengunjungi kebun binatang seperti di Ragunan ini membuat Bapak lebih sadar akan kepentingan keberlanjutan lingkungan hidup Pak? Iya, mestinya sih iya sih lebih menyadari itu, karena kalau nggak dibudidayakan nanti habitatnya akan punah kan gitu ya. Jadi perlu sih bisa di Ragunan ini. Oke, berarti dari kesimpulan Pak Isno bahwa kita perlu untuk berkunjung ke tempat seperti Ragunan untuk mempelajari kehidupan binatang atau hewan yang ada di lingkungan Ragunan, terus untuk melestarikan hewan itu kembali. Oke, terima kasih Pak Isno. Terima kasih, sama-sama.